Hadapin aja lah sekarang mah. Kayak tadi aku bilang, hadapin, emang it is what it is aja gitu. Ya habis itu kita jangan menunjukkan stigma itu. Kita jadi jadi perempuan yang bisa. Ini pertanyaan berikutnya kebetulan dari Ici ini salah satu timnya dari 2G sendiri. Ini Ici CS nih maka tulisannya. Halo. Ya benar, iya benar banget. Pasti cewek bahwa cewek yang selalu ditanya kenapa belum nikah, kalau udah nikah kenapa belum punya anak dan seterusnya. Seolah perempuan yang ingin fokus berkarya disepelekan. Nah, itu bagaimana cara menghadapi stigma masyarakat atau pandangan yang seperti itu? Hadapin aja lah sekarang mah. Kayak tadi aku bilang, hadapin, emang it is what it is aja gitu. Ya habis itu kita jangan menunjukkan stigma itu. Kita jadi perempuan yang bisa menyeimbangkan hal tersebut gitu, berkarir. Kalau mau berkarir maksimalkanlah itu. Kalau mau punya anak sambil berkarir, tunjukkanlah itu bahwa kita bisa make it balance gitu. Kalau punya anak pun it's okay gitu, itu pilihan masing-masing gitu. Saya sih sering ngomong, kalau kadang perlu udah capek kan kerja gitu, saya ngomong sama suami saya, udahlah saya jadi ibu rumah tangga aja. Tuh suami saya cuma ngomong, emang bisa di rumah doang? Ya bener sih gitu. Jadi emang perempuan maunya ada banyak gitu, ada banyak tipenya, dan tinggal kita memaksimalkan apa yang sebenarnya kita mau gitu. Balik lagi, kita tuh maunya kayak gimana, tunjukkanlah itu gitu. Bisa kok. Sama gimana ya Mbak cara tetap menginspirasi dan tetap engage sama komunitas dengan tanpa mengesampingkan tugas utama kita. Gimana ya? Soalnya kalau masalah mengesampingkan tugas utama, saya merasa saya udah mengesampingkan tugas utama saya sebagai istri. Saya tinggalin suami saya di Jakarta, jadi saya nggak berani menjawab itu. Saya harus being realistik aja bahwa itu yang saya korbankan gitu. Iya, dan ya tergantung partner memahami itu gitu, atau setiap beda-beda gitu. Saya nggak bisa. Yang penting itu yang kamu mau. Kalau saya ngobrol tuh sama teman saya, yang penting adalah itu yang kamu mau. Ini bener nggak yang kamu mau? Jadi stay at home itu bener nggak? Atau nggak kerja lagi, merelakan itu semua yang kamu udah kerjakan sebelum-sebelumnya, itu bener nggak yang kamu mau gitu? Karena malah pengen buat anaknya kan, dan itu it's a good menurut aku gitu. Itu bener nggak itu yang kamu mau gitu? Sesimpel itu aja menurut aku. Kalau itu bukan yang kamu mau, jangan kamu lakuin gitu. Menurut aku, lakukan yang kamu mau, karena kamu akan nyesel nanti setelah itu gitu. Kenapa ya gue nggak kayak gini gitu? Dan waktu tuh cepet banget berlalunya gitu. Dan yang habis itu, kalau pengalaman saya, perempuan yang habis itu kayak saya 3 tahun 4 tahun nggak kerja, itu kan susah banget nyari kerja lagi. Perusahaan juga akan nanya kan, ini lo ngapain 4 tahun, terus bisa apa dengan waktu 4 tahun ini, terus gue dapat orang yang kayak gimana nih, kehilangan 4 tahun kosong ini nggak kerja gitu kan. Jadi harus ada penyeimbangnya gitu, harus ada strateginya kayak gitu sih kira-kira. Semoga menjawab. Kebetulan Ici ini adalah salah satu yang jalanin di 2G Studio sendiri. Kita ada movement sendiri untuk aktivis. Itu yang kemarin saya cerita, ada namanya Kartini Aktivis. Ya, jadi Ici ini salah satu yang masuk di situ, yang mau menggerakkan Kartini Aktivis kayak gitu. Ini di sini ada Pak Renaldo yang mungkin juga mau memperkenalkan juga nih. Jadi Pak Renaldo ada nggak? Oh itu Kartini. Kartini. Halo. Pak Renaldo yang baru berulang tahun hari ini. Iya. Selamat ulang tahun. Ya, makasih. Jadi suaranya. Suara saya ngebas. Oh, ini di Instagram aku tahu nih. Ini yang mukanya banyak di Instagram.
Ya memang yang untuk apa? Jadi memang untuk bentuk 2G Studio sih memang inisiatornya saya. Dan awalnya memang saya CEO-nya. Cuman karena faktor umur dan jadi CEO itu membuat orang lebih tua dari umurnya. Jadi saya kasih ke Evan. Evan kan mukanya awet muda. Jadi Biar biar jadi agak tua tua. sedikit. Betul, betul, saya setuju. Biar imbang sedikit lah. Seperti itu. Cuma Kartini in Archviz ini kita build dan baru akan kita launching. Belum benar-benar resmi kita launching. Tapi ini movementnya sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dari secara internasional dari segi arsitek. Jadi namanya Women in Archviz. Nah, kita ini dari 2G karir kita ini menanjak karena kita banyak dapat apa ya? Bukan bantuan sih sebetulnya ya. Ataupun fasilitas bukan juga, tapi kita jalannya kebuka karena kita dapat award dari segi arsitek memang. Dan kemudian kita akhirnya saya bisa dekat sama ownernya dan saya diundang sampai ke Miami untuk ikut meeting sama perusahaan-perusahaan besar. Di situ yang memang merubah pola pikir saya terhadap Archviz ini. Di mana kebanyakan Archviz di Indonesia ini cuma dibuat seperti kayak just a hobby or small business, tapi di luar negeri ini tidak dianggap seperti itu, tapi benar-benar pure business, sama halnya dengan biro arsitek. Jadi di situ memang akhirnya saya treat as a pure business, baru bisa berkembang. Kalau enggak, jadi apa? Ya ujung-ujungnya cuma sekedar freelancer gitu. Nah, terus kemudian kita 2G Academy sempat off beberapa tahun, dari tahun 2014 sampai 2019, jadi off-nya 5 tahun. Itu karena kita terlalu fokus di 2G studionya, karena banyak kerjaan ya memang. Itu non-stop, tidak berhenti. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang. Hanya saja ini ya, yang saya lihat pada saat lockdown, itu akan banyak artis yang bakal kolaps nantinya. Karena dalam keadaan normal aja cari uang udah susah, ya kan? Dan apalagi kalau 3D render, gimana kita mau dihargai mahal kalau kualitas kita pas-pasan, ya kan? Otomatis begitu. Dan kebanyakan yang nggak bisa dipungkiri di industri ini adalah yang di Indonesia untuk 3D render. Ini bukan orang yang ngerti bisnis. Purely mereka kebanyakan adalah dari arsitek, interior designer, and celakanya dari SMK. Yang pada akhirnya mereka sangat menggemari 3D ini karena kayak bisa membuat sesuatu imajinasi mereka jadi kenyataan. Jadi lebih ke arah art and hobby tanpa mengerti basic-basic tentang how to get money, how to build business. Jadi saya mulainya pas lockdown itu, saya mikir begini, ini kalau saya tidak take action, most likely akan banyak artis yang kolaps karena dalam keadaan normal akan susah cari duit. Jadi apalagi mumpung dalam keadaan lockdown gini nggak ada kerjaan, it's time to skill up. Nggak bisa dipungkiri kayak global recession yang tahun 2008 ataupun 98 tahun beberapa kali itu, yang bisa kita lakukan pada saat recession adalah waktu kan seakan-akan berhenti ya. Yang bisa kita lakukan skill up. That's the best time untuk skill up sebetulnya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.